sakit. Makanya sakit itu sebenarnya adalah satu ujian dari Allah kepada hambanya supaya dia sadar bahwa ada yang mengendalikan dirinya. Sehat sakit itu ada yang mengendalikan. Nah, kadang-kadang orang diberi sakit itu jadi orang lebih tawadu hatinya, lebih. Tapi kalau orang nggak pernah sakit ini sombong, merasa nggak butuh siapa-siapa. Itu yang terjadi pada Fir'aun. Nah, kalau kasus si Namrud ini, ya, wa ma hamalahu ala hadat tughyan wal kufril ghalith wal mu'anadah asyadidah illa tajabburuhu. Kenapa dia tidak mau terima dakwah Ibrahim yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada Allah adalah karena keingkarannya disebabkan tulu muddatihi fil mulk. Saking dia berkuasanya tuh panjang. Jadi udah keenakan jadi raja, merasa besar, lama-lama tingkatnya ngaku jadi Tuhan. Karena nggak ada yang, semua orang nggak ada yang bisa menandingi kekuatan dia, itulah. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wadzalika annahu yuqal, dikatakan bahwa innahu makatha arba'imi'ati sanah fi mulkihi. Kekuasaannya Namrud itu sampai 400 tahun, lihat. 400 tahun berkuasa. Itu sudah punya jaringan kekuasaan sampai kemana-mana. Kita ingat dulu presiden kita, Bapak Soeharto, ya, yang dikatakan bahwa lama 32 tahun saja menjadi penguasa, semuanya jadi miliarder anak-anaknya, ya kan gitu. Jadi cengkeraman kekuasaan itu memang ya membuat semua orang nyaman. Makanya disebutkan sepeninggal Bapak Soeharto hartanya nggak bakal habis 7 turunan. Sampai anak-anak, cucu, cicit itu masih utuh tuh hartanya saking banyaknya. Nah, bayangkan Namrud ini 400 tahun dia, ya. Makatha arba'imi'atin sana fi mulkihi. Dia mempunyai kekuasaan yang sampai 400 tahun. Karena itu dia mendebatnya, karena apa? Lihat ayatnya. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim. Apakah kamu tidak melihat, memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang masalah ketuhanannya? An atahullahul mulk. Karena Allah telah beri dia kekuasaan dan kerajaan. Memang Namrud itu diberikan oleh Allah kekuasaan yang lama. Tapi yang namanya kekuasaan itu sebenarnya ujian. Ujian kekuasaan itu semakin dipakai atau tidak sebagai penerus daripada perintah Allah, menegakkan hukum Allah di muka bumi. Ya. Lain kalau Namrud merasa berkuasa terlalu lama, akhirnya menganggap dirinya adalah makhluk zat yang berhak disembah oleh manusia. Karena kelanggengan kekuasaannya waktu itu, ya. Karena itu, ya, wa ka'annahu talaba min Ibrahim dalilan ala wujudi rabbil ladzi yad'u ilaihi. Karena itu, karena dia merasa hebat, akhirnya dia tajabbur. Tajabbur artinya sombong. Kalau orang Melayu bilang belaga dia. Nah, belaga itu katanya merasa hebat dirinya. Sehingga ketika Ibrahim mendakwahkan tentang Allah, tentang tauhid, ya dia membantah. Apa bantahnya? Ya, mana dalil, bukti, hujah, argumen kamu? Ya, kalau Tuhan yang kamu sembah itu memang ada, mana buktinya? Ya, jadi dia minta bukti. Ya, jadi minta kepada aina dalil ala wujudi rabbil ladzi ya tad'u ilai. Mana coba? Aku nih Tuhan. Kalau memang betul ada Tuhan lain, tunjukkan mana tandanya. Jadi ditantang debat. Akhirnya nih debat ini nanti akhirnya bikin malu sendiri Namrud. Karena dia punya kelemahan, akhirnya ya orang manusia ngaku Tuhan mana bisa. Ya, akhirnya dia sendiri malu. Malu sampai gak bisa ngomong, terdiam 1000 bahasa. Ya. Walaupun kisah ini sebagian ulama berbeda pendapat. Imam Sadi mengatakan peristiwa ini adalah setelah Nabi Ibrahim dilempar dalam api. Kemudian dia bebas, selamat, baru berdebat, mengakui eksistensi. Dia tidak mau mengakui keesaan Allah, wujud Allah, ya, bahwa Tuhan yang aku sembah melindungi aku dari kobaran apinya. Sebagian ulama mengatakan ini terjadi sebelum kobaran api. Ada yang mengatakan gara-gara dialog inilah Namrud kesal baru dicampak gitu, ya. Karena ada ulama mufassirin lain mengatakan ketika dicampak api itu kekesalan Namrud dan masyarakat itu karena patungnya dihancurin sebenarnya. Ya, jadi ada dua versi intinya. Intinya ini adalah perdebatan Namrud kepada Ibrahim tentang ya wujud Rabb, ya, tentang betulkah ada bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada.
Ya.